lagi tempat nongkrong yang kreatif untuk anak muda hadir di Jakarta. Memiliki konsep tempo dulu, tempat ini memiliki berbagai fasilitas keren dan menarik. Inilah Pos Blok Jakarta yang berada di Gedung Filateli Jakarta. Pos Blok menjadi transformasi pos Indonesia masuk ke ranah digital seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ekosistemnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi gebrakan PT Pos Indonesia. Akan mendukung startup lokal, karena memang kenapa? Kita harus punya keberpihakan dengan kreator-kreator lokal. Dan tentu Pos Blok hari ini kan, ini kalau saya bilang kan seperti creative center. Adanya brand lokal, adanya juga studio, orang bisa podcaster, YouTuber, ini menjadi satu kesatuan. Saya rasa ya ini yang saya bilang bagaimana kita bisa memaksimalkan daripada aset daripada PT Pos yang selama ini kadang-kadang ya ada yang dikerjasamakan dalam arti langsung dijual. Padahal kan ini peninggalan sejarah ini harus dijaga. Negara besar adalah negara yang mengingat sejarahnya. Sesuai dengan arahan saya di awal, bagaimana PT Pos harus lebih digital, lebih kreatif, dan aset-asetnya juga bisa bermanfaat buat tunas bangsa. 3, 2, 1. Pos Blok Jakarta memanfaatkan aset bekas gedung kantor pos era Hindia Belanda seluas 7.000 meter persegi yang diubah menjadi ruang kreatif. Sasaran segmen market Pos Blok adalah menarik minat generasi milenial. Baik, jadi ini adalah bagian dari transformasi produk kita. Jadi kita punya property service yang harus kita leverage, gitu ya. Nah, kita leverage bagaimana supaya segmen market milenial juga merasakan perubahan itu. Gitu. Makanya kenapa akhirnya kita melihat kayaknya ini ada satu tempat kreatif hub yang menarik gitu ya, seperti M Block. Makanya sebetulnya terus terang aja kita copy dari sana dengan mengajak pengelola M Block untuk membuat konsep itu di properti pos. Nah, sehingga nanti anak-anak muda milenial attract datang ke sini. Impact-nya ketika mereka sudah suka dengan datang ke tempat-tempat properti pos, mereka menggunakan jasanya kan gitu, jasa kurirnya, financial service-nya gitu. Jadi sebetulnya properti ini leverage kepada produk-produk kita juga gitu. Jadi tidak hanya value propertinya sendiri naik, tapi juga anak-anak muda mengenal pos dan menggunakan produk-produk pos. Sebetulnya itu ide transformasinya itu seperti itu. Kolaborasi PT Pos Indonesia dalam mengalihfungsikan serta mengelola aset negara yang menjadi syarat nilai sejarah menjadi ruang kreatif publik dan tanpa menanggalkan identitas awalnya menjadi satu langkah besar Pos Indonesia menyelami ruang bisnis baru. Kalau drive-nya memang dari milenial ya, jadi karena perubahan itu kan datangnya dari teknologi dan juga adanya populasi milenial yang sangat banyak di Indonesia. Jadi kita mendekati kebutuhan mereka. Jadi apapun yang mereka butuhkan itu yang akan kita dekati dan kita sediakan di Postpay. Nah, makanya perkembangan Postpay ke depan ini akan menjadi super apps-nya Pos, di mana semua kebutuhan baik dari milenial khususnya ataupun ke arah financial inclusion yang diminta oleh pemerintah itu bisa dilakukan di Postpay. Termasuk transfer, termasuk cash in, cash out bisa dilakukan di Postpay. Nah, yang lebih utama juga adalah tentunya user experience yang kita harapkan lebih baik dan user interface yang lebih milenial, dan ini kita lakukan terus menerus. Saat ini kalau dari skor kita cukup bagus ya, dalam sekitar di 4,4, dan kita akan dorong lagi supaya itu bisa lebih memenuhi lagi kebutuhan dari milenial yang memang sangat cepat sih perubahannya. Jadi besok butuh apa, hari ini butuh apa, itu juga sangat berbeda gitu. Jadi kecepatan, agility akan jadi kekuatan kita di depan. Itu kenapa kita juga menggunakan seluruh sumber daya termasuk Posfin, anak perusahaan kita, untuk membantu mengembangkan di sisi front end-nya gitu. Hadirnya Pos Blok merelevansi Pos Indonesia dengan generasi-generasi muda saat ini. Sekaligus menegaskan transformasi Pos Indonesia yang modern dan menjawab tantangan untuk menyentuh kaum milenial dan dunia digital.